お前を生き返らせるその日まで、俺がお前の吸血鬼になってやる。 Kembali lagi di channel Legenda Anime Indonesia. Kali ini aku mau bahas anime Bloodlet. Anime yang bercerita tentang seorang vampir bernama Stas Charlie Blood yang menguasai distrik timur dunia iblis. Di balik jati dirinya sebagai vampir kuat yang kejam dan haus darah, Stas merupakan seorang wibu akut yang terobsesi dengan budaya Jepang. Kebetulan seorang perempuan asal Jepang bernama Fuyumi Yanagi tanpa disengaja masuk ke dunia iblis. Stas pun tertarik kepada Fuyumi. Sayangnya, Fuyumi harus tewas di dunia iblis tersebut. Stas pun kemudian bertekad menghidupkannya kembali dengan apapun caranya. Anime ini diawali dengan scene yang memperlihatkan betapa wibunya Stas. Di dalam kamarnya ada banyak benda Jepangan yang dia koleksi, mulai dari game, anime, manga, dan yang lainnya. Di saat sedang terlena dalam dunia wibu, dia ditelepon oleh bawahan yang bernama Deku. Deku mengabarkan kalau ada seorang gadis manusia masuk zona wilayah kekuasaannya. Tentu aja, Stas terlihat sangat antusias mendengar kabar dari Deku. Apalagi gadis tersebut ternyata adalah orang Jepang. Gak banyak pikir, Stas kemudian memerintahkan Deku buat membawa masuk gadis Jepang ke kamarnya. Fuyumi Yanagi adalah nama gadis tersebut. Di kamar Stas, mereka berdua ngobrolin banyak hal tentang Jepangan. Di saat lagi enak-enaknya ngobrol, Stas kembali mendapat telepon. Kali ini, Deku mengabarkan kalau ada iblis yang berusaha merebut zona kekuasaannya. Merasa kesal, Stas kemudian membunuh iblis hanya dengan sekali serangan. Pas kembali ke kamar, hal yang mengejutkan terjadi. Fuyumi udah meninggal dan berubah menjadi iblis. Fuyumi meninggal setelah dimakan oleh jurus tanaman milik iblis yang Stas kalahkan barusan. Stas pun kemudian bertekad mengubah kembali Fuyumi menjadi manusia. Buat mewujudkannya, Stas bersama Fuyumi pergi ke dunia manusia. Mengingat Stas adalah vampir penguasa, dia digantikan sementara oleh bawahan bernama Yoshida yang bisa berubah wujud. Singkatnya, mereka sampai ke dunia manusia menggunakan tirai penghubung. Di dunia manusia, Fuyumi sangat terkejut. Dia udah nggak dianggap ada oleh seisi dunia. Orang yang Fuyumi kenal dibuat ingatan oleh Stas seolah-olah sedang mengobrol dengan Fuyumi. Padahal kenyataannya enggak. Kenyataan tersebut membuat Fuyumi nggak memiliki keinginan lagi buat hidup di dunia. Dia merasa lebih baik lenyap daripada keberadaannya. Tampak seperti ilusi yang nggak nyata. Saat itu, tiba-tiba tubuh Fuyumi perlahan-lahan mulai menghilang. Iblis yang nggak memiliki keinginan buat hidup bakal sulit mempertahankan tubuhnya. Apalagi Fuyumi adalah iblis tingkat bawah. Buat mempertahankan tubuhnya biar nggak menghilang, Fuyumi kemudian menghisap darah Stas. Setelah kondisi membaik, mereka berniat kembali ke dunia iblis terlebih dahulu. Di lokasi tirai penghubung menuju dunia iblis, udah ada iblis bernama Bel yang sedang menunggu. Dia adalah iblis yang membuat tirai penghubung antara dunia iblis dan dunia manusia. Tapi tirai penghubung yang digunakan bukanlah Bel yang memasangnya, melainkan ada orang lain yang entah siapa mencuri benda tersebut dari Bel. Mengenai Fuyumi, Bel berkata kalau ada cara mengubah Fuyumi menjadi manusia kembali. Caranya ada di dalam buku yang saat ini berada di dunia iblis bagian barat. Daerah tersebut saat ini dikuasai oleh iblis bernama Wolf, teman masa kecil Stas. Meskipun teman masa kecil, tapi mengingat mereka sama-sama bos, sulit bagi Stas bisa mulus masuk ke daerah kekuasaan Wolf. Tentunya Stas nggak langsung menyerah. Dia bersama Fuyumi dan ditemani oleh Mamichiro tetap pergi ke dunia iblis bagian barat. Mereka semua pergi menggunakan Hatamune, jasa kereta antar yang ada di dunia iblis. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Wolf yang secara kebetulan ada di jalur perjalanan Hatamune yang ditumpangi oleh Stas. Mengingat Stas dan Wolf adalah teman masa kecil, tentunya mereka nggak langsung ribut tanpa alasan. Mereka kemudian melakukan duel seperti yang biasa dulu dilakukan. Dalam duel tersebut, kalau Stas menang, Wolf bakal membantu Stas mencari buku, tapi kalau Stas kalah, Fuyumi bakalan jadi milik Wolf. Wolf yang juga terpikat oleh Fuyumi menyetujui perjanjiannya. Duel yang bakal menjadi penentu adalah boxing. Setelah dimulai, Wolf langsung tancap gas, melancarkan pukulan bertubi-tubi, dan sejauh ini, Stas hanya bisa bertahan. Sebagai iblis jenis manusia serigala, Wolf lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat melawan Stas yang berjenis vampir. Tapi Stas bukanlah vampir bodoh. Dia udah menancapkan giginya ke tubuh Wolf. Gigi tersebut mampu menyerap kekuatan. Jadi sebanyak apapun Stas terkena serangan, dia bakal memulihkan diri dengan kekuatan Wolf yang diserap. Akhirnya semakin lama kekuatan Wolf semakin berkurang, dan Stas bisa menjatuhkan Wolf dengan pukulan uppercut yang sangat kuat. Stas juga udah menanamkan jurus Zip ke jantung Wolf.
Kondisi tersebut memaksa Wolf berubah ke bentuk manusia serigalanya. Wolf kemudian memprovokasi Stas dan hampir membuat Stas kehilangan kendali. Beruntung Fuyumi menyadarkan Stas dengan mentamparnya. Kalau enggak, mungkin Stas udah menghancurkan jantung Wolf menggunakan jurus sip miliknya. Di saat itu, tiba-tiba Bell muncul dan memindahkan orang yang ada di lapangan ke tempat lain. Ternyata pertarungan Stas melawan Wolf udah direncanakan Bell. Bell hanya ingin menguji kemampuan Stas. Setelah mengakuinya, Bell kemudian memberikan buku yang Stas cari. Tapi sayangnya, nggak ada satupun yang mengerti bahasa dalam buku tersebut. Makanya mereka berniat pergi ke dunia iblis Acropolis buat menemui orang yang menulis bukunya. Ternyata penulis bukunya adalah kakak Stas yang bernama Bruce Deep Blood. Acropolis adalah tempat tinggal para iblis elit. Vampir dan manusia serigala termasuk dalam golongan iblis elit. Tapi karena Wolf hanya setengah manusia serigala yang dibuang, jadi hanya Stas yang bisa pergi ke Acropolis. Diantar oleh Bell menggunakan sihir ruangnya, Stas pergi ke Acropolis. Sesampainya di tempat tujuan, Bell meninggalkan Stas sendirian. Saat mencoba masuk secara diam-diam ke rumahnya, Stas dihadang dan diserang oleh adiknya yang bernama Liz Deep Blood. Liz berhasil mengurung Stas ke dalam penjara buatan miliknya. Liz membenci Stas karena dia iri pada Stas yang mendapatkan lebih banyak perhatian kakak pertamanya ketimbang dirinya. Di dalam penjara, Liz berkata kalau Stas mau keluar. Caranya adalah dengan mengalahkan 2 zombie penjaga. Stas kemudian mencoba melawannya, tapi dia nggak bisa mengalahkan para zombie tersebut. Setelah kekalahan Stas yang ke-10, Bruce datang menemuinya di dalam penjara. Berpindah sejenak ke dunia iblis bagian barat. Sambil menunggu kembalinya Stas, Wolf menjaga Fuyumi sementara waktu. Tapi tubuh Fuyumi nggak bisa bertahan lama tanpa adanya darah Stas, dan akhirnya dia pun pingsan. Mengetahui itu, Wolf kemudian membawa Fuyumi ke Frankenstein, ilmuwan gila dari dunia iblis. Sesampainya di tempat Frankenstein, Franken bersedia menyembuhkan Fuyumi, namun dengan satu syarat. Wolf harus mengalahkan Akim, iblis nomor 9 ciptaan Franken yang sangat kuat. Akim saat ini sedang lepas kendali dan mengamuk di dunia iblis, dan Wolf harus bisa mengalahkannya. Kalau Wolf nggak bisa mengalahkannya, Franken bakal mengubah Fuyumi menjadi iblis hybrid setengah vampir. Dengan hybrid vampir, mungkin Akim bisa dikalahkan. Karena nggak ada pilihan lain, Wolf menyetujui perjanjiannya. Kembali lagi ke dunia Acropolis. Bruce juga memberikan satu syarat pada Stas kalau ingin tahu cara menghidupkan kembali manusia. Syaratnya sama dengan Wolf, yaitu mengalahkan Akim. Bruce berkata kalau Akim bakal mengganggu keseimbangan dunia iblis jika nggak cepat-cepat dihentikan. Untuk mengalahkan Akim, segel yang tertanam di jantung Stas harus dicabut. Dan Bruce berhasil mencabutnya, walau dia melakukannya dengan pemaksaan. Dulu ketika Stas menggunakan kekuatannya, dia bakalan pingsan. Makanya Bruce menyegel kekuatan tersebut, kalau enggak, mungkin Stas udah meninggal dari dulu. Karena tubuhnya saat itu nggak sanggup menahan kekuatannya. Tapi Stas yang sekarang udah berbeda. Dia bisa mengendalikan kekuatan penuhnya. Setelah segelnya tercabut, zombie yang sebelumnya sangat sulit dikalahkan, sekarang hanya cukup dengan satu serangan, Stas bisa mengalahkannya. Beralih ke dunia iblis bagian utara. Di sini Wolf sedang berhadapan 1 lawan 1 melawan Akim. Akim memiliki kemampuan pengendali daging. Jadi dia bisa mengambil tubuh iblis lain dan memanipulasi tubuh tersebut menjadi anggota tubuhnya, termasuk tangan dan kaki yang dia miliki saat ini adalah anggota tubuh rampasan. Merasa lawannya bukanlah iblis yang mudah dikalahkan, Wolf berubah ke wujud serigalanya. Tapi karena dia hanya setengah manusia serigala, Wolf nggak bisa bertahan lama dalam wujud terkuatnya tersebut. Dia harus bisa mengalahkan Akim secepat mungkin sebelum berubah kembali ke wujud manusia. Serangan bertubi-tubi kemudian dilancarkan oleh Wolf, dan Akim menerima semua serangan tersebut tanpa menangisnya. Salah satu jurus pamungkas Wolf berhasil memisah tubuh Akim menjadi beberapa bagian. Wolf merasa udah berhasil mengalahkan Akim. Namun ternyata Akim masih belum kalah. Sebagai iblis pengendali daging, Akim bisa menggabungkan kembali tubuh miliknya yang terpisah. Wolf mulai kehabisan waktu. Gak lama lagi, dia akan kembali ke wujud manusianya. Di tengah pertarungan, Stas datang dari Acropolis membantu Wolf melawan Akim. Sekali serangan yang dilancarkan oleh Stas, Akim terlempar sangat jauh. Semua orang termasuk Bell yang sedang menonton, terpukau dengan kekuatan Stas. Kedatangan Stas bisa dibilang tepat waktu. Saat ini Wolf udah kehabisan waktu dan kembali ke wujud manusia sepenuhnya. Maka dari itu, Stas kemudian menghampiri Akim dan melawannya sendirian. Sebagai vampir otaku, Stas meniru banyak jurus dari karakter idolanya buat dijadikan serangan. Salah satunya adalah Kamehameha milik Son Goku. Ya walaupun serangan Kamehameha Stas bisa digagalkan oleh Akim dan Akim bahkan meremehkannya. Mendengar idolanya diremehkan tentu membuat Stas sewot. Kali ini dengan jurusnya sendiri, Stas dengan sangat mudah bisa mengalahkan Akim. Selain pengendali daging, Akim juga memiliki kemampuan sihir ruang. Tanpa disadari oleh Stas, Akim kabur dari Stas menggunakan sihir ruangnya. Tapi Bell yang juga bisa sihir ruang menggagalkan percobaan kabur Akim. Di akhir pertarungan, Bruce dan Liz datang ke dunia iblis bagian utara.
Mereka menangkap Franken dan Akim karena dianggap mengganggu ketentraman dunia iblis. Lis kemudian mengurung Franken dengan jurus penjara yang pernah mengurung Stas. Beralih kembali ke Stas, saat ini dia sedang bertarung melawan Wolf. Bukan karena ada masalah, tapi karena Wolf ingin menguji seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Tapi pada akhirnya, Wolf masih belum bisa menang walau Stas nggak mengarahkan kekuatan penuhnya. Lis dan Brass kemudian menghampiri Stas. Sesuai janji, jika Stas mampu mengalahkan Akim, kakaknya bakal kasih tahu cara membangkitkan manusia, dan mereka pun kembali ke dunia iblis bagian barat buat mengambil tulang Fuyumi. Selain tulang, ada satu hal lain yang diperlukan untuk menghidupkan kembali manusia, yaitu mengambil sampel sihir dari dalam tubuh Fuyumi. Brass menjelaskan kalau sampel sihir diperlukan untuk membuat roh yang nantinya bakal dimasukkan ke tubuh baru. Setelah tulang dan sampel sihir didapat, Brass kembali ke Akropolis dan meminta Stas tetap memberikan darahnya pada Fuyumi sebelum proses pembangkitannya selesai. Setelah itu, Brass pulang ke Akropolis sendirian. Dia meninggalkan Lis bersama Stas. Selain berjanji buat membangkitkan Fuyumi, Brass ternyata memiliki niat tersembunyi yang nggak diketahui oleh Stas, yaitu melakukan penelitian untuk membuat iblis yang sangat kuat. Akim yang sebelumnya dilawan oleh Stas juga ada kaitannya dengan Brass. Keberadaan Lis di samping Stas juga bertujuan buat mencegah Stas menghalangi apa yang ingin dicapai oleh Brass dalam penelitiannya. Tapi Lis begitu menikmati setiap menit bersama dengan Stas dan teman-temannya. Lis sampai melupakan alasan kenapa dia diperintahkan oleh Brass berada di samping Stas. Di malam hari ketika semua orang tertidur, Fuyumi diculik. Ketika terbangun dari tidurnya, Stas bersama dengan teman-temannya langsung mencari di mana Fuyumi berada. Berkat kemampuan peniru Yoshida, Stas bisa mengetahui wajah pelaku dan kemana perginya pelaku, yaitu pergi ke dunia iblis bagian selatan. Sementara itu, Lis kembali ke Akropolis. Meski Brass sebelumnya melarang kembali, tapi mengingat keadaan Fuyumi, Lis melanggar perintah kakaknya. Saat Brass mengambil sampel Fuyumi kemarin, dia menanamkan GPS dalam tubuh Fuyumi. Makanya Lis berencana bertanya pada kakaknya, di mana lokasi Fuyumi sekarang. Di Akropolis, Lis ditemani oleh Beros pergi ke rumahnya. Kebetulan juga, Beros ingin bertemu dengan Brass. Sesampainya di rumah vampir, Beros menahan Brass karena udah keluar masuk Akropolis tanpa izin. Jadi Lis nggak punya kesempatan buat bertanya mengenai Fuyumi. Berpindah kembali ke Stas. Dalam pencarian penculik Fuyumi, dia bertemu dengan Yuki dan Sabao di dunia iblis bagian selatan. Yuki kemudian memberikan kartu nama pada Stas. Dari kartu nama tersebut, Stas menyadari kalau penculik Fuyumi adalah adik dari Bell yang bernama Gnil. Di saat yang bersamaan, Lis bisa melihat dari cermin lokasi Fuyumi berada. Nggak nunggu lama-lama, Stas langsung pergi ke tempat yang dimaksud oleh Lis. Setelah sampai, si penculik atau Gnil nggak sendirian. Dia bersama Bell kakaknya. Dengan alasan yang nggak diketahui, Bell menghalangi upaya Stas menyelamatkan Fuyumi. Bell kemudian berhasil menjebak Stas ke dimensi ruangan ciptaannya dan membiarkan Gnil kabur. Di dalam dimensi ruang buatan Bell, Stas cukup kesusahan melawannya. Di tengah pertarungan, Stas mendapatkan momen yang bisa memaksa Bell menyerah. Saat jurus Stas menyakram tubuh bagian bawah Bell, celana dan pansu Bell lepas. Sebenarnya yang paling dikhawatirkan oleh Bell bukanlah pansunya, melainkan diari miliknya. Di dalam diari tersebut udah tertulis rencana masa depan dia bersama dengan Stas. Kalau sampai dibaca oleh Stas, tentunya itu sangat memalukan bagi Bell. Karena nggak mau perasaan sesungguhnya yang dia miliki terbongkar, Bell akhirnya menyerah dan bersedia menunjukkan jalan ke Hydra, lokasi di mana Fuyumi ditahan. Sesampainya di Hydra, Stas berpura-pura sebagai bawahan Bell biar bisa mulus menyelamatkan Fuyumi. Tapi rencana mereka diketahui oleh Nein, ibu dari Bell dan Gnil. Nein berkata kalau Fuyumi adalah miliknya dan gak bakal ngebiarin Stas membangkitkannya kembali. Tapi rupanya Nein bukanlah orang yang jahat. Dulu ketika Bell masih berusia 3 tahun, dia mengajak Bell ke dunia manusia buat membeli okonomiyaki. Di kedai tersebut, Nein bertemu dengan ibu dari Fuyumi. Mereka berdua memiliki muka dan perawakan yang sama persis, atau istilahnya doppelganger. Jika doppelganger dari dua dunia yang berbeda bertemu, maka mereka akan menyatu menjadi satu. Hal itulah yang dialami oleh ibu Fuyumi dan Nein. Mereka menyatu menjadi satu. Jadi bisa disimpulkan kalau Fuyumi juga anak dari Nein sekaligus saudari Bell. Setelah bergabung menjadi satu, tentunya Nein bingung harus milih hidup dengan siapa. Dengan Yanagi ayah Fuyumi atau bersama Hitch, ayah dari Bell. Setelah perdebatan, dengan gentlenya Yanagi mempersilahkan istrinya tinggal bersama Hitch di dunia iblis. Sedangkan dirinya bakal jadi single dad merawat Fuyumi. Berpindah ke Brass. Setelah ditahan oleh Beros, dia dibawa ke hadapan Wolf Daddy, Raja Akropolis saat ini yang dulu membunuh ayah keluarga vampir. Di hadapan sang raja, Brass mendeklarasikan perang melawan Wolf Daddy. Dia yakin memiliki kandidat raja yang lebih pantas memimpin ketimbang Wolf Daddy. Wolf Daddy menerima tantangan Brass. Dia meminta orang yang dipercaya oleh Brass datang dan adu kekuatan melawannya. 3 hari adalah waktu yang Wolf Daddy berikan buat membawa orang kepercayaan Brass ke hadapannya. Setelah selesai mendeklarasikan perang,
Bras dibawa kembali ke jeruji tahanan oleh Beros. Tapi dia berhasil mengelabui Beros dan lepas dari kalung sihir yang menjeratnya. Sebagai kapten penjaga Akropolis, tentunya Goyle nggak membiarkan Bras kabur dengan mudah. Dia mengejar Bras sampai ke jantung kota Akropolis. Sementara itu, Bras meminta Lis datang dan membantunya kabur dari kejaran Goyle. Sebelum Lis datang, Bras udah ditemukan terlebih dahulu oleh Goyle. Di gang sempit mereka bertarung, karena kalung yang sebelumnya terpasang di leher Bras membuat kekuatannya menurun. Akibatnya, Goyle berhasil mencapik perut Bras. Tapi Bras masih belum kalah. Dia adalah iblis vampir, pengguna sihir manipulasi darah. Dia bisa memanipulasi darah miliknya sesuka hati, termasuk darah yang ada di tempat Beros pingsan. Bras kemudian mengancam akan melukai Beros jika Goyle macam-macam. Hal itu membuat Goyle mengundurkan serangannya. Lis kemudian datang dan membawa kabur Bras. Kembali lagi ke dunia Hydra. Saat ini, Stas lagi bersama dengan Hades. Hades ingin memastikan perasaan apa yang dimiliki oleh Stas dan apa yang akan dilakukan oleh Stas setelah Fuyumi bangkit. Hades kemudian membuat perjanjian dan meminta Stas nggak boleh menghisap darah Fuyumi kalau berhasil bangkit, kecuali jika Fuyumi rela melakukannya. Dalam perjanjian tersebut, Hades berkata kalau Stas bakalan mati terkena kutukan jika mengingkari janjinya. Hades kemudian memberikan makanan yang memiliki kutukan, walau sebenarnya makanan yang diberikan pada Stas hanyalah obat tidur dan kutukan yang Hades maksud hanya mengada-ada. Setelah memakan makanan yang memiliki kandungan obat tidur, tentunya Stas tertidur. Ketika bangun, dia sedang bersama dengan Fuyumi. Merasa terikat dengan janji yang dia buat, Stas kemudian menyerahkan keputusannya pada Fuyumi, mau bangkit kembali sebagai manusia atau enggak. Jika Fuyumi ingin hidup kembali, Stas berjanji bakal berusaha mewujudkannya. Namun jika Fuyumi hidup kembali, mungkin dia bakal melupakan tentang Stas dan teman-temannya di dunia iblis. Meski begitu, Fuyumi ingin hidup kembali dan mengatakan keinginan tersebut pada Stas. Yos, cukup sekian pembahasannya. Ending dari anime ini bisa dibilang anti klimaks. Udah 8 tahun lebih nggak ada kabar kelanjutan dari season 2-nya. Jadi kalau kawan-kawan penasaran, bisa langsung baca aja manganya yang udah tamat tahun 2016 lalu. Oke, terima kasih udah menonton. Terakhir, my name is D, and